Saya malah melirik-lirik yang lain, ngintip-ngintip yang lain. Nah makanya saya belajar satu hal, makanya ya pengusaha-pengusaha lain pasti pernah mengalami seperti saya alami gitu loh, ya kan. Nah, jadi pada 2012 itu kan properti memang booming. Oh yes. Wah, booming. Banyak yang kaya mendadak. Kaya mendadak, ya kan. Kayak kripto nih sekarang. Kayak kripto. Nah, waduh, saya 2012 itu saya DP properti sedikit aja tiap minggu udah gajian 500 juta mah gampang. Yes. Baru DP tanah di Goagong, Jimbaran, DP aja. Cuan lebih gede daripada jualan handphone. Iya, udah dibayar orang cuan 3M, ya di Regian cuan 1M, udah tiap minggu tuh cuan terus lah. Ya kita beli properti rumah, baru kita lihat dari depan doang, ya udah oke, transaksi. Nah, easy money lah ya. Easy money lah pada saat itu. Nah, akhirnya saya pikir, aduh ngapain lah jualan handphone berapa? Nah, mulailah saya sisi manusianya ya. Tapi di 2013 pada saat itu saya ada beli tanah di Seminyak dan sebagainya. Saya mulai pada saat itu memang tujuannya kita mau jual beli. Saya tidak bicara properti ya, tapi ketika hati saya itu serakah ingin memiliki itu yang masalah. Ditawar orang saya nggak mau jual, ditawar orang saya jual mahal, ya kan? Pengennya lebih tinggi pengen lagi. Pengen lebih tinggi lagi. Ya, saya pengen nikmati lah gitu kan. Nah, akhirnya tapi Tuhan itu baik ya. Tuhan memberitahu saya sebenarnya bukan orang yang bergaul karib dengan Tuhan, tapi maksudnya kali Tuhan juga memberitahu pada saya gitu loh. Jadi Kevin, this time to stop ya 2013 itu. Nah muncullah pada saat itu ada Oppo, saya sebut nama Oppo ini. Oppo brand ini masuk ke Indonesia, dia menawarkan one price protection, kemudian kita disupport promotor. Nah dan saat itu harganya juga marginnya kita dikasih 10%. Nah, terus saya melihat tanda-tanda di 2013 itu, wah ini kayaknya agak senyap nih. 2014. Di 2014. Mulai slowing down. Properti. Iya. So, saya melihat 2 tahun ya. 2 tahun itu sombong lah. 2 tahun sombong. Tapi di 2014 itu kok kayaknya ada yang nggak benar nih gitu kan. Nah, saya mulai sadar. Saya mulai perbaiki retail store saya. Saya mulai renovasi, saya mulai perbaiki konsep. Mulai bertobat. Nah, tuh dengerin para entrepreneur harus bertobat seperti King Kevin. Saya bertobat beneran, saya bertobat dan pada saat itu saya masih melihat teman-teman ya yang saya nggak sebutkan namanya masih beli hotel. Beli hotel kayak beli kacang goreng aja. Tiba-tiba udah beli di Peti Tengah, beli di mana-mana gitu ya. Walaupun nggak salah sebenarnya. Iya, 2015 itu masih beli loh. Sampai 2015 masih beli gitu loh, masih dapat pinjaman. Nah, tiba-tiba kan meledak tuh ya, hotel tiba-tiba di mana-mana ya. Di 2015, karena saya 2014 saya bertobat. 2015 lahirlah Planet Gadget. Lahirlah. Dulu namanya? Store kami itu masih ada handphone shop ya. Shop namanya. Karena saya berpikir saya terinspirasi satu kata dari Bruce Lee sih, ya, bahwa latihlah satu ilmu, tapi satu jurus tapi 1000 kali. Ya, kenapa Ip Man ya kalau latihan sama yang kayu itu kan, cuma kelihatannya gitu-gituan doang ya. Nah, jangan ngelatih 1000 jurus tapi satu kali. Karena di 2012 ada dosa-dosa saya, coach. Selain properti saya ada bikin namanya wellness center. Itu lebih ke skincare, salon. Saya beli properti untuk itu. Nah, malah itu membuat saya nggak fokus. Nah, akhirnya singkat kata saya bertobat di 2015 itu, lahirlah Planet Gadget. Saya mulai menulis nama apa ya mimpi saya. Saya pengen jangan lagi terpaku kepada kata selular, coach. Karena ke depan ini kan gadget itu luas ya, coach ya. Itu jadi akhirnya saya daftarkan satu merek Planet Gadget, terus saya juga beli satu lokasi tanah. Karena saya jual properti saya beli tanah, saya bangun satu Planet Gadget dengan konsep yang beda ya. Nah,
ternyata ketika saya opening itu booming dengan gadget itu. Ya. Nah, booming, omsetnya kita itu meledak, bom ya. Nah, di situ saya berpikir, mulai lagi saya berpikir bermimpi lagi. Saya nggak mungkin coach jadi koko handphone, koko counter handphone. Beberapa tahun saya akan ke toko saya, yang seperti coach yang selalu saya baca di buku lah ya, yang coach selalu bilang ya, bahwa pada sistem manajemen yang berjalan, autopilot. Nah, saya juga manusia yang punya mimpi, yang nggak mungkin saya pengen jadi karyawan dalam perusahaan saya sendiri. Saya nggak pengen jadi ya something kayak ya budak one man show Superman ya. Dulu saya juga bertobat dari Superman. Saya merasa dulu melihat orang, pokoknya karyawan saya nggak bisa kerja seperti saya. Mereka pasti nggak bisa deh. Pokoknya saya yang paling oke gitu kan. Nah, akhirnya saya mulai belajar walaupun dalam 2016, 2017 itu karena saya bukan dari akademis, jadi saya mulai ikut seminar, saya mulai membaca. Nah, akhirnya saya mulai saya mencari orang profesional. Masuklah Bu Felicia, yang sekarang setelah hari ini anaknya ulang tahun. Dia sharing, dia jadi HR manager, kemudian saya kasih tahu saya pengen berubah. Pertama-tama dari Bu Feli, kalau Pak Kevin pengen berubah, ya kita semua harus dirubah dari perjanjian kerja, PKWT-nya, peraturannya, semua kita harus ikutin. Bahkan beliau tuh usulkan untuk Planet Gadget PT Semua Karena Anugerah 5 hari kerja. 5 hari kerja. Jadi bayangkan aja coach, itu 2018-19 itu yang ya kalau orang yang sudah memang akademis beda ya coach. Aku ini dari orang pasar, dari orang yang ya ini bisa mau nunut ya. Mau nunut ini, mau berubah ini suatu mujizat juga gitu. Saya bilang oke. Pada saat itu saya juga mulai udah kenal coach ya. Nah, saya bilang mau berubah. Langsung dirubah 5 hari kerja supaya bisa dapat SDM memang yang dari Jakarta, dari mana yang mereka willing join us gitu loh. Nah, dari situ mulai kita tata dari internal manajemennya, kita mulai bikin departemen-departemen, kita mulai perbaiki SOP-nya, job desk-nya. Nah, kemudian jadi profesional lah ya. Jadi profesional. Jadi akhirnya saya jadi mengerti coach. Dari yang nggak ngerti itu jadi mengerti. Next mimpi saya apa? Ternyata dalam isi hati saya pengen Planet Gadget ini menjadi corporate. Bukan lagi bisnis satu, kan bisnis keluarga. Saya mulai sterilkan lah ya. Kumpulkan orang-orang profesional, tidak banyak campur tangan keluarga. Nah, kemudian ketemulah pandemi. Nah, itu menarik. Nah, ini pandemi ini menarik ini. Teman-teman di Bali kan pada pusing ya. Sekarang katanya on the recovery, tapi masih sangat slow. Nah, gimana Planet Gadget melewati masa-masa sulit itu? Oke. Jadi pada saat sebenarnya mimpi untuk ekspansi ataupun menjadi retailer flagship nasional itu kan bukan seketika. Betul. Ada, itu kan sudah desire-nya sudah ada dari lama. Tapi bagaimana persiapan dan kita berani action nggak? Action nggak? Nah, take action di tengah pandemi ini bukan main-main gitu loh. Ya. Saya sebenarnya simple aja sih coach. Saya juga banyak belajar ya. Simpel aja, pada saat terjadi pandemi pada saat itu semua orang panik. Teman-teman sampai setahun ada teman yang nggak berani keluar rumah, coach. Itu nggak berani keluar rumah karena memang pada saat itu kita tiap hari lihat berita ribuan orang tumbang ya. Bahkan nakes juga tumbang ya kan. Tiap hari kita sedih. Dan Bali sepi banget gitu ya. Sepi banget dan benar-benar sepi. Nah, oke, langkah pertama adalah satu, saya tetap membentuk tim saya, tetap memperkuat tim saya, beresin SOP segala sesuatu. Nah, langkah yang paling simpel yang kedua adalah saya malah
melihat store saya penampilannya yang mana yang nggak bagus, saya mulai berhias make up. Wow. Justru saya make up biar lebih menyolok ya. Yes. Dari yang lain. Jadi pada saat bulan Maret itu di 2020 memang kita anjok tuh sampai sisa 40% omset. Bulan April itu juga masih suffer. Ya. Ini asik nih menurut saya nih. Ketika orang lagi takut, ketika orang lagi do nothing, ya, ketika orang lagi and you do something. Ya, mereka nggak lakukan apapun, mereka lagi calling down, lagi tiarap. Saya bilang sama tim saya, this is Planet Gadget time. This is Planet Gadget time. Jadi pada saat itu saya ajak tim saya, ayo kita benahi, ya. Tapi dari mana tuh keberanian tuh? Melakukan sesuatu yang itu kan outside the box ya? Ya. Saya berpikir gini, Coach, segala sesuatu pasti ada masanya. Ada saat menabur, ada saat menuai, ada saat bersukacita, ada saat bersedih, ada alfa, ada omega. Segala sesuatu itu pasti ada akhirnya. Ya nggak mungkin tuh berkepanjangan sampai. Betul. Ya kita harus punya iman dong bahwa itu pasti bisa selesai gitu loh, ya kan? Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu, nggak mungkin. Ya, tapi di tengah ketakutan itu kan kita lihat memang benar-benar tumbang, drop ekonomi dan sebagainya. Itu apa rahasia self talknya seperti apa? Mungkin teman-teman entrepreneur juga ada yang masih sampai hari ini masih takut juga gitu. Jadi sebenarnya ini bukan bisnis baru. Yes. Maksudnya ini sesuatu yang saya udah latih puluhan tahun gitu loh. Cuman ya banyak bolong-bolongnya ya kan. Jadi saya pikir kalau saya pada saat itu di otak saya cuma ada satu sih, Coach. Kalau saya stay, saya tidak melakukan apapun, saya mati. Oke. Kalau saya melakukan sesuatu, saya masih ada harapan hidup. Jadi daripada saya mati, ya mendingan saya do something gitu loh. Saya lihat ERP kita, kenapa lambat bikin laporan, terima laporan, live report susah. Ini rubah. Dulu pakai server, kita langsung saya bilang rubah aja, udah on cloud aja. Justru dulu karena busy nggak punya waktu. Iya, nggak punya waktu untuk berpikir. Nah, ini benar, Coach. Jadi ini insight. Iya, insight ini benar nih. Ketika kita dikasih waktu yang begitu banyak, kita jadi berpikir. Pada saat itu saya nonton Money Heist. Oh iya. Money Heist itu saya lihat profesor. I want to be profesor ini. Jadi saya berpikir gitu loh. Nah, pada waktu saya lagi sibuk di operasional, Coach, itu nggak ada strateginya. Hajar-hajar aja gitu. Hajar-hajarnya malah di 2020 ini. Banyak waktu di rumah. Banyak berdoa. Ya, nonton Netflix juga. Ada yang Korea, yang startup, nonton juga ya waktu. Nah, akhirnya berpikir gitu loh. Nah, akhirnya saya rubah ERP, lebih gampang, lebih mudah. Kemudian ada beberapa hal yang bahkan di 2020 juga saya melakukan satu upgrade. Bagaimana saya pengen mengenal customer saya, database dan sebagainya lah itu.